Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Kawat yang terbuat dari baja dengan panjang 18 meter mengalami pertambahan panjang yang tidak lebih dari 9 mm ketika digantungkan beban sebesar 220 kg. Jika batas elastisitas kawat adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat dan modulus elastisitas baja 2 kali 10 pangkat 11, tentukan diameter minimum dari kawat baja dan apakah kawat terjadi deformasi permanen. Untuk yang di soal ini kita tuliskan dulu beberapa data yang ada. Yang pertama adalah nilai dari panjangnya, yaitu sama dengan 18 meter. Kemudian pertambahan panjangnya adalah 9 mm. Tentu saja kita ubah ke satuan meter. Kita bagi 1000 menjadi 0,009 meter. Kemudian massa yang digantungkan adalah sebesar 220 kg. Dan batas elastisitas kawatnya kita tuliskan sebagai tegangan secara teoritisnya adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Dan nilai dari modulusnya E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kemudian dari data ini, karena secara teori bahwa tegangan yang bisa diberikan tidak boleh lebih dari 2 kali 10 pangkat 9, maka kita tuliskan bahwa rumus dari tegangan itu sendiri sama dengan gaya per luas. Sehingga supaya tegangannya mencapai nilai maksimum, kita harus memberikan luasnya itu sekecil mungkin. Jadi luasnya adalah luas minimum. Kita tuliskan rumus dari tegangannya menjadi F per luas untuk kawat kita anggap berbentuk lingkaran adalah 1/4 kali pi kali D pangkat 2. Di sini kita substitusikan nilai dari tegangannya, yaitu 2 kali 10 pangkat 9, sama dengan nilai F-nya adalah, kita gunakan beban yang digunakan adalah M kali G, berarti 220 dikali nilai G adalah 10 sama dengan 2200 Newton. Kemudian 1/4 dikali, kita gunakan saja pi-nya adalah 22/7 supaya bisa mati dengan 22-nya, kali diameter kuadrat. Sehingga kalau kita tuliskan 1/4 kali 22/7 kali diameter kuadrat dikali 2 kali 10 pangkat 9 sama dengan 2200. Kita bisa hitung dengan cara 22 di sini habis dengan 22 sini jadi 100. Maka D pangkat 2 sama dengan 100 per, di sini kita tuliskan sebagai 2 kali 10 pangkat 9, kemudian 4 dan 7-nya kita naikkan di sini menjadi 28. Sehingga nilai dari D pangkat 2 sama dengan 28 bagi 2 adalah 14. 14 kali 10 pangkat negatif 7. Ini adalah dalam satuan meter kuadrat. Jadi apabila kita akarkan, akar dari 14 kali 10 pangkat negatif 7, hasilnya adalah sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Bisa kita tukar menjadi 1,1 mm. Kemudian yang di bagian B, jadi adalah pengerjaan di bagian A, apakah kawat terjadi deformasi permanen? Jadi untuk ini kita gunakan nilai E sama dengan tegangan per regangan. Dan tegangan yang kita gunakan adalah tegangannya adalah delta L per L, yaitu tadi yang 9 mm 0,009, kita bagikan dengan panjangnya yaitu 18. 0,009 dibagi dengan 18, kita peroleh 5 kali 10 pangkat minus 4. Maka kita substitusikan kembali, nilai E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11 sama dengan tegangan per regangan. Kita kalikan, 2 kali 5 adalah 10, 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat 7, jadi hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 8. Dan kalau kita perhatikan tegangan yang terjadi pada kawat ketika digantung dengan beban 220 kg,
adalah 1 kali 10 pangkat 8, maka nilai tegangan yang kita dapatkan itu berada dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan tegangan batas elastisitasnya. Berarti tegangan kita peroleh lebih kecil daripada tegangan secara teoritis, maka kawat tidak mengalami deformasi. Jadi demikian perhitungan dan pembuktian untuk soal di video kali ini. Bagi kamu yang membutuhkan referensi atau rekomendasi buku-buku soal latihan, kamu bisa klik link produk yang kita rekomendasikan. Linknya bisa kamu temukan di bagian atas di dekat kolom deskripsi. Dan semoga dengan ada video kali ini bisa membantu kamu lebih memahami materi yang terkait dengan soal di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.